Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Cahyono selaku Kepala SMP Negeri 13 Palembang. SMP Negeri 13 Palembang mendapat amanat dari pemerintah sebagai sekolah inklusi. Ini adalah amanat pemerintah yang mulia yang harus kami laksanakan. Karena kami juga menyadari bahwa pendidikan memang harus inklusi sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Kami, seluruh warga SMP Negeri 13 Palembang, siap mendukung program kegiatan inklusi di sekolah kami. Karena kami menyadari bahwa pendidikan itu adalah untuk semuanya. Education for all. Tidak memandang latar belakang, kondisi sosial, maupun karakteristik anak. Justru dengan karakteristik anak yang berbeda-beda itulah kita harus bijaksana di dalam memberikan perlakuan kepada mereka di dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa terlaksana dengan sempurna. Kami menyadari bahwa anak-anak yang memerlukan bantuan dan bimbingan secara khusus yang kami sebut anak berkebutuhan khusus tersebut harus kami bina, kami didik sebaik-baiknya agar mereka setara dengan yang lainnya. Kami tanamkan kepada anak-anak, kepada seluruh warga sekolah bahwa anak-anak berkebutuhan khusus adalah bagian dari masyarakat kita, bagian dari warga sekolah kita. Mereka adalah saudara kita. Kita harus perlakukan juga mereka sama dengan kita. Untuk supaya anak-anak tersebut dapat melaksanakan pendidikan secara baik untuk masa depan kita. Salam pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anna Zoria. Saya perwakilan dari Muhammad Iban Zafran kelas 85. Anak saya Hibam ini pertama kali dinyatakan hiperaktif sama dokter dan disarankan sama dokter untuk masuk ke sekolah yang umum. Dengan memberanikan diri, saya masukkan anak saya ke sekolah umum. Begitu juga di SMP-nya juga SMP umum. Dan alhamdulillah banyak perubahan yang saya rasakan dari anak saya ini. Yang tadinya sulit konsentrasi, tidak bisa diam. Di sini saya lihat dia sudah mulai bisa diam, punya banyak teman, mulai bersosialisasi. Walaupun mungkin untuk memulai berteman itu masih belum. Di sekolah ini anak saya diperlakukan sama dengan anak-anak yang tidak ABK. Saya sangat berterima kasih dengan para guru di sini. Dan begitu juga dengan teman-temannya, mereka bisa menerima keadaan anak saya. Mereka bisa mengajak anak saya bermain, ngobrol, dan itu satu hal yang sangat memuaskan buat saya. Namun untuk belajar di kelas, saya melihat tidak semua anak ABK bisa menerima pelajaran yang disampaikan guru itu seperti anak pada umumnya. Sehingga saya sangat mengharapkan dari pihak pemerintah maupun pihak sekolah bisa mengadakan shadow teacher atau guru pendamping yang bisa mengarahkan anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka lebih terfokus dan bisa terarah dalam belajar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dewi, orang tua dari Rici Valentino kelas 82 SMP Negeri 13 Palembang. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman anak saya di SMP 13. Selama di SMP 13, anak saya mendapat pelajaran yang sangat memuaskan. Dia sudah bisa mengetahui pelajaran yang diberikan kepada guru. Semua guru juga memperhatikan keadaan anak saya, dan teman-temannya juga perhatian terhadap anak saya. Tidak ada pembulian, tidak ada kekerasan. Saya ingin ada di sekolahnya ada guru pendamping, karena satu guru tidak bisa mengawasi semua anak ABK, dan harap saya itu saja, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ibu Ana, perwalian dari kelas 89. Ananda saya bernama RA Ayu Fatia. Sebagai orang tua, merasakan ketika anak saya masuk di sekolah SMP 13, pertama kalinya saya merasa terkejut, tapi setelah selama bergaul selama setahun, akhirnya saya memahami sekolah yang saya tempatkan anak saya di SMP Negeri 13, di sekolah inklusi ini. Terus terang, anak saya pun bercerita bahwa dia memiliki teman, itu dia merasa sesuatu yang baru, hal baru. Tapi lama-kelamaan memiliki teman yang dilihat dari ada perbedaan itu, dia malah bercerita banyak tentang temannya itu. Walaupun secara ini memang ada perbedaan soal kemampuan, tapi ini tidak membuat anak saya menjadi sombong gitu kan. Nah, dan pernah dia bercerita bahwa ada temannya pada saat ujian dia tidak bisa, belum perlu bantuan, maka dia menawarkan diri untuk duduk, minta izin kepada gurunya untuk bisa duduk di sampingnya. Nah, dia bercerita bahwa dia membantu temannya untuk menjawab ujian. Di situ saya merasa, ya Allah Tuhanku, anakku terpanggil hatinya untuk bersedia membantu, melihat temannya yang memiliki kekurangan, dia pun bersedia. Nah, ini saya merasa ini terasah, ini empati yang dimiliki oleh anak saya. Saya merasa bangga. Dia tidak melihat perbedaan yang pada dirinya, tapi dia menunjukkan kepada temannya yang membutuhkan. Ketika itu dia berbagi untuk temannya yang membutuhkan dirinya. Apa harapan Bapak untuk sekolah inklusi di masa yang akan datang? Harapan saya selaku guru agar sarana dan prasarana untuk anak-anak inklusi itu harus ada dan ditingkatkan. Terus ada juga bantuan yang lebih banyak lagi dari pemerintah. Karena kita ketahui bahwa anak inklusi adalah anak titipan Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita ajari, dan kita harus perlakukan sama dengan anak-anak yang normal. Selama ini kendala apa yang Bapak hadapi dalam pengajaran anak inklusi di sekolah SMP Negeri 13? Tidak dipungkiri bahwa sekolah kita kekurangan guru bimbing khusus, cuma ada satu. Jadi kalau pada saat anak inklusi itu mengalami tantrum, itu kita agak kesulitan untuk mendiamkan. Itu salah satunya. Ditambah lagi ruangan kita tidak ada ruang isolasi. Kalau ada anak-anak inklusi yang tantrum, bisa kita masukkan ke dalam ruang isolasi tersebut. Kalau untuk sarana prasarana media pembelajarannya bagaimana Pak untuk anak inklusi? Nah, itu yang sangat kurang sekali. Kalau kita ketemu dengan anak inklusi yang tunanetra, kita minta bisa bantuan dari pihak luar, karena kita tidak punya alat dan sarana kayak penggunaan huruf braille untuk anak cacat. Kalau anak yang tunanetra atau yang anak-anak yang lambat menangkap, soliner, itu kan bisa kita atasi. Kalau selama ini bagaimana Pak anak-anak tersebut selama pembelajaran, apakah bisa mengikuti ataukah masih ada hambatan? Untuk anak-anak yang inklusi kalau di kelas kita tidak samakan. Kita samakan maksud saya. Tapi cuman kadarnya aja. Misalnya kalau kita ibaratkan kopi untuk anak normal itu 2 sendok, sedangkan untuk anak inklusi itu cuma setengah sendok. Kita berharap agar mereka bisa mandiri, syukur alhamdulillah. Dan di sini tidak mengejar target penilaian, tapi kita mencapai target untuk mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain. Itu sudah cukup bagi anak-anak inklusi. Terima kasih Pak.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.